Indonesia merupakan daerah tropis, di mana penyakit infeksi pada anak lazim dijumpai sehari-hari. Salah satu gejala infeksi adalah demam dengan derajat bervariasi. Bila demam tinggi, tidak turun walaupun telah diberikan obat penurun panas, seringkali orang tua menghubungkannya dengan penyakit demam berdarah atau tipus. Apakah benar begitu? Biar tidak bingung dan dapat mengenalinya secara dini, ayo kita tanya narasumbernya. Secara umum, infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Demam berdarah disebabkan oleh infeksi virus dengue, sedangkan tipus disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Cara infeksi atau masuknya penyakit dari kedua penyakit infeksi ini sangat berbeda. Kedua penyakit ini juga mempunyai manifestasi klinis yang berbeda dan dapat kita kenalin atau dapat kita bedakan. Ayo kita bahas satu persatu penyakit ini. Kita mulai dengan demam tifoid atau lebih dikenal dengan tifus atau demam entrik atau saluran cerna. Demam tifoid adalah penyakit endemis di Indonesia yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Kuman masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan kuman Salmonella typhi. Setelah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh, kuman akan melewati lambung dan mencapai usus halus atau ileum dan akan memperbanyak diri, serta akan menyebar ke berbagai organ, baik di usus ataupun di luar usus, melalui pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai diantaranya adalah demam, dengan ciri demam naik secara bertahap tiap hari dan mencapai suhu tertinggi pada akhir minggu pertama. Dan pada minggu kedua, demam akan terus-menerus tinggi. Anak sering mengigau atau delirium, terlihat lemah atau letargi dan tidak mau makan. Didapatkan adanya gejala saluran cerna karena kuman menginvasi saluran cerna atau ileum atau usus halus, seperti lidah kotor dengan pinggir yang merah atau hiperemis, perutnya kembung, muntah, nyeri perut, diare atau sembelit. Pada tipus yang berat dapat dijumpai kejang atau penurunan kesadaran. Bagaimana untuk memastikan kalau anak mengalami infeksi tipus? Pada minggu pertama, sukar dibedakan dengan penyakit demam lainnya. Pada minggu kedua, biasanya sudah mulai dipikirkan kemungkinan adanya infeksi tipus. Untuk itu dokter akan melakukan pemeriksaan serologis seperti TB atau pemeriksaan biakan kuman untuk konfirmasi adanya kuman Salmonella typhi. Dokter akan memberikan antibiotik untuk eradikasi kuman. Berikutnya kita bahas tentang demam berdarah atau lebih dikenal dengan DBD atau DHF. DBD ini disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. DBD dapat terjadi tanpa gejala sampai gejala yang berat. DBD ditandai adanya demam yang mendadak tinggi terus-menerus selama 2-7 hari, muka merah, nyeri pada otot dan sendi, dan adanya manifestasi perdarahan. Paling sering ditemukan adanya perdarahan di kulit dan mimisan. Pada DBD dapat terjadi peremesan plasma yang keluar dari pembuluh darah ke organ tubuh lainnya. Dengan akibat, darah akan semakin kental yang dikenal dengan hemokonsentrasi. Dapat terjadi penurunan jumlah trombosit yang signifikan. Untuk memantau perkembangan penyakitnya agar DBD tidak jatuh ke kondisi kritis, dokter akan memeriksa tanda vital seperti suhu, nadi, dan tekanan darah secara berkala. Pemeriksaan serologis yang dikenal dengan NS1 untuk mendeteksi adanya antigen virus dengue. Pemeriksaan darah untuk memantau apakah darah semakin kental yang ditandai oleh hematokrit yang meningkat dan jumlah trombosit yang menurun. Pengobatan yang utama pada DBD adalah pemberian cairan, baik dengan banyak minum atau melalui infus. Dengan pengenalan secara dini baik DBD maupun tipus, maka penatalaksanaan dan harapan hidup akan menjadi lebih baik.